Halo. Halo. Saya ingin memanggil taksi, tolong. Apa? Tidak ada mobil? Terima kasih. Apa maksudmu? Kamu berani bertanya padaku. Siapa aku yang basah seperti ini? Minggir. Hei, ini rumahku. Aku tahu hujan sangat deras. Aku tidak bisa masuk untuk menghindarinya. Ya, tidak juga. Aku beritahu kamu, Luciano. Aku menjatuhkan ponselku ke air. Aku baru saja datang padamu. Kau tidak bisa mengganggu. Aku tidak ada. Oh, benarkah? Garis perlindungan itu oke. Kasih uang. Bukankah aku sudah membayar uangnya? Itu uang mobil. Ini uang hujan. Orang macam apa? Turun. Ini salah dalam baik, ketidakadilan. Bukankah itu hanya uang? Ya, benar. Hanya 20 yuan? Tidak. Kurang ya kurang. Anggap saja sebagai bantuan fungsi. Hei, apa sikapmu? Aku dipaksa melakukan ini karena seseorang yang tidak jelas. Aku beritahu kamu sesuatu. Aku hanya sakit. Aku tidak bisa sakit sekarang. Minggir. Rumah megah sekali. Wallpaper pasti mahal. Sangat kaya. Sudah puas melihatnya? HMPH. Pergi cuci setelah puas melihat. Selamatkan aku dari sakit dan meminta biaya pengobatan dariku. Jangan khawatir, itu tanggung jawabmu. Aku tidak akan lembut. HMPH, bagaimana kamu ingin menanggungnya? Dengan 20 yuanmu. Hei, aku menunjukkan pacarmu di rumahmu seperti ini. Jangan salah paham. Bukan pacarku yang terakhir kali kamu lihat. Tentu saja kamu puas. Jadi kamu bisa menulis dengan percaya diri. Tulis dengan berani. Bukankah itu pacarmu? Benar-benar bisa pura-pura. Kamu sangat bingung tentang ini. Kamu tidak akan tertarik padaku, kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu adalah serigala. Aku sangat khawatir. Maka kamu bisa tenang. Aku tidak menganggapmu sebagai wanita. Studinya sangat indah. Gelombang sejati. Narsis dan memasang foto dirimu. Fotonya masih dikancing. Pasti foto dengan pacarmu. Lihat bagaimana kamu. Benarkah? Belum dicuci. Jahe kola pedas di atas meja. Minum selagi panas. Kamu menderita. Kalau tidak, siapa yang akan menderita? Keracunan.
Ya, ada biayanya. Ada pulpen dan kertas di sebelahnya. Tulis sendiri IOUMU. Aku bilang kamu bukan tipe seperti itu. Tulis saja, bagaimana menulisnya? Tulis saja bahwa kamu berhutang padaku untuk mandi dan jahe cola. Total 500,500. Hanya beberapa jahe untuk mandi. 500 begitu mendengar Coke rusak. Kamu juga bilang ini adalah rumah mewah. Lingkungannya berbeda, dan harganya tentu berbeda. Kamu tidak perlu menagih begitu banyak untuk rumah mewah, kan? Kamu memerasmu. Sangat bagus tidak minum. Apa yang kamu lihat? Apa yang bisa dilihat? Aku melihat semuanya. Apa sekarang berfungsi? Tutup matamu untukku. Lupa mengingatkanmu. Ini rumahku. Kamu yang besar. Lihat kemana saja kamu mau. HMPH. Pria lajang dan gadis janda dalam satu kamar. Tentu saja kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menagih kali ini. Kamu serigala yang tebal muka sekali. Di mana bajuku? Aku mau pulang. Bajunya sedang dijemur. Ambil itu, aku mau pulang. Kamu tidak bermuka dua, kan? Aku beritahu kamu, Luciano. Kamu harus berani membela aku dengan keras lagi. Aku akan langsung telepon polisi. Telepon polisi. Oke. Aku akan pinjamkan hakku. HMPH. Polisi datang. Aku akan lapor ke polisi. Wanita ini masuk rumah tanpa izin. Berpakaian minim. Gagal merayu. Memeras aku. Lihat siapa yang dipercaya polisi. Tenang. Ambil napas dalam-dalam. Marah dengan orang seperti ini. Tidak worth it. Tenang. Apa yang kamu mau? Kamu terlalu banyak mikir. Minum kaleng jahe cola itu lalu pergi. Kamu gila. Selamat datang lain kali. Hei, Aku kenal dia. hahaha kamu kenal dia. Ya, berdiri, berdiri, berdiri. Dada dada dada. Hei, kenapa kamu juga di sini? Tidak, jangan pulang. Sekarang kita beri sambutan meriah. Waco President Senior Cha UN Dating Network. Dian, Kue. Halo, Hei, kamu ngapain? kamu mikir apa? Kamu mikir apa? Apa yang baru saja kamu katakan? Trans. Kamu jatuh cinta? Jangan kutuk aku. Dulu lajang disebut bujangan, mewakili kegagalan dan ketidakberdayaan. Tapi sekarang zaman sudah berbeda. Pernikahan bukan lagi pilihan B. Lajang itu telah naik menjadi raja kelima berlian. Ini identik dengan kualitas dan karakter. Mereka lajang, mereka jatuh cinta, mereka bercerai. Keluarga yang tidak menikah ini. Apa yang wanita inginkan darinya? Penampilan dan masa depan. Itu adalah harta keluarga. Apakah yang kamu suka paling cocok untukmu? Bahkan takut akan perubahan setelah menikah. Karena itu, beberapa dari mereka memilih untuk tidak menikah. Nah, itu poin yang bagus. Tamu ini mendapat ulasan bagus. UPS, kamu bilang kamu menjadi host acara ini setiap hari. Masih menatap roh. Apa itu begitu cantik?
Nah, itulah yang saya sebut observasi situasional. Bentuk apa? Host pengganti kakak Bersmengat. Tidak betul sama berkali. Kamu terlihat baik. Bersmengat. Aduh. Kamu hidup nyaman di sini dengan dalih terluka. Kenapa tidak membiarkan orang menunjukkan diri mereka? Tidak tenang lagi. Takut orang mencoba merebut tahta. Mimpi siapa aku? Bunga pertama dan suyu dari stasiun TV kota ini. Ini adalah bisnis yang telah saya kerjakan selama bertahun-tahun. Bisakah kamu ditendang olehnya jika dia bilang begitu? Aku bilang itu tidak mungkin. Beberapa orang. Itu kekuatan eksternal, kekuatan tengah. Apa ini disebut? Permukaannya terlihat sangat tenang dan terkendali. Sebenarnya aku sangat gugup. Wow. Kamu menjadikannya. Hihi. Cepat aku tidak pergi. Cepat keluar dari mobil. Oh aku. Aku tidak pergi. Aha. Aha. Kamu bilang ke aku. Apa nomor telepon orang tuamu? Jangan pergi tidak. Jangan om. Hei. Siapa saudara perempuan Liu Liulin ini? Dia adalah saudara ipar tiriku. Ini tidak mungkin hari Valentine itu, kan? Xiaoli Xiaoli. Hei, kakak Jingjing. Benarkah itu kamu? Ya. Siapa itu? Aku Jin Kuo. Golden Valley. Mengapa kamu memberikan telepon Xiaoli padaku? Telepon dia. Kalian berdua bersama? Kalian berdua saling kenal? Aku cukup mengenalmu. Oh, jadi kamu mencari aku untuk sesuatu? Itu yang kamu. Datang dan selamatkan aku. Adik iparmu ingin berbagi kamar denganku. Untuk mengambil malam pertamaku. Hei, apa yang kamu bicarakan? Halo. Hei, kakak. Mengapa mereka berdua bisa bersama? Tidak, ada apa? Jika ada yang salah, aku harus segera. Jika suatu hari kita berdua benar-benar bisa bersama selamanya. Aku harap kamu bisa mengingatku, Long Mengking. Tidak perlu cincin berlian mewah. Aku hanya akan mengambil cincin kaleng sederhana ini. Karena di hatiku, Long Mengking, aku tidak peduli dengan apapun. Hanya peduli padamu. Apa yang dikatakan Ibu Sino itu benar. Aku tidak tahan kamu tidak percaya. Wanita itu, dia melakukannya demi uang. Hanya untuk pria yang membesarkannya. Dia hanya bersamamu. Wanita seperti ini, dia sama sekali tidak berhak bersamamu. Dan kamu tahu apa? Ibu, berhenti bicara. Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Aku lapar. Apakah itu haha? Ayo, masih awal. Aku akan masak makan dan untukmu. Oke, hai aku. Hey, Hino, dengarkan ibumu. Hino. Hino, kamu adalah satu-satunya harapan dan sandaran ibu. Ibu memberimu yang terbaik, akan membuat hidupmu lebih baik dari siapapun. Anak baik, lupakan saja, oke? Apa yang harus dilupakan? Lupakan ayah atau lupakan Mengjing? Aku tidak mau.
Ini dia? Seharusnya benar. Bagaimana kamu tahu? Aku tebak. Bagaimana hidup dengannya? Hei, Benggan. Buah emas. Yo, cukup sibuk. HMPH. Durian, tujuanmu mendekati sangat kuat? Hei, kamu tinggal dengan sepupumu. Jakamu. Bagaimana kamu tahu itu? Apa? Kakakku masih di rumah. Jangan ganggu dia, aku akan masuk sendiri. Sampai jumpa. Kalau begitu hati-hati. Hahaha, tidak masalah. Kamu orang baik. Orang yang baik. Orang yang baik. Kakaknya. Masalah rumah. Diskon 20%. Diskon 20%. Hahaha. Pulang, ayo pergi. Hei, kenapa kamu minum seperti ini? Kenapa kamu minum dengannya? Nona ini terlalu galak. Oh, aku hampir kehilangan nyawa. Jia bersikeras menikaiku. Kenapa kamu minum begitu banyak? 1 botol lagi. 1 botol cukup. Ya ampun. Apa yang terjadi ini? Siapa ini? Tidak, tidak. Ibu, apa yang kamu lakukan? Tidak. Sudahlah, tidur. Pergi. Kita bicara besok. Kita bicarakan besok. Minum air. Hei, Big Joe, kamu bisa urus dia sendirian? Oke. Aku pergi dulu ya. Oke. Pelankan. Sampai jumpa. Hei. Pagi? Selamat pagi, kakak. Sangat kaya. Oke. Lembut dan enak. Oke. Tidak, kenapa kamu lihat aku? Kenapa dia mengirim kamu kembali? Ya, ada masalah? Baru beberapa hari, kalian berdua sudah cukup akrab? Tidak apa-apa. Santai saja. Haha, aku menemukan kamu tidak punya kemampuan lain. Jago menggoda cewek. Kami teman biasa. Cukup berteman biasa. Teman biasa. Ya, baru beberapa hari. Kamu mabuk dan merangkul. Kamu kenal dia? Kamu tahu siapa dia? Sudah kubilang. Dunia ini rumit. Jangan buat segalanya terlalu sederhana. Terutama untuk wanita. Terutama kakaknya aku. Aku tidak peduli rumit atau tidak. Benar, kakakmu, aku semua cahaya. Murah hati. Hei, bagaimana kamu bilang itu? Yah, meskipun badai liar. Bagaimana aku bisa santai dan puas diri? Oke. Aku peringatkan kamu untuk menjauh darinya. Dia bukan orang baik. Dia mendekatimu dengan tujuan. Kakakku hanya ingin membeli rumah kita.
Kalau begitu, berikan dia diskon 10%. Apa? Orang yang pingsan saat undian. Dia yang berjanji akan memberikan diskon. Oak, Kalau begitu, kamu menyerah. Aku tidak setuju, jangan. kakak, aku sudah berjanji pada orang lain kan? Kakak, aku tahu kamu tidak suka dia. Kalau itu perempuan, kamu harus waspada. Tapi sudah lama sekali. Kenapa kamu masih sangat kritis terhadapnya? Aku menargetkannya. Siapapun boleh, tapi dia tidak boleh. Kakak, kamu sudah setuju dengan ini. Kamu tidak bisa mengingkari janji. Itu karena sebelumnya aku tidak tahu itu dia. Aku tidak peduli. Pokoknya, aku sudah bilang ya. Ini harus dilakukan. Kamu yang memutuskan. Sudah online. Oh ayah. Jadi, kamu sedang kencan online? Aduh, apa? Aku sedang mencoba menyelesaikan hitungan. Apa-apaan ini? Berapa biaya perjalanan ibumu untukmu? Kamu anak serigala bermata putih. Kamu bilang. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang menyenangkan saat bangun pagi ini? Siapa yang menghitung ini? Aku sedang mengajukan pinjaman. Waduh, aku sudah menghitung selama 30 tahun. Kalau tidak, kamu bahkan tidak bisa makan? Kamu. Kalau begitu, jangan beli, oke? Ibu tidak ingin melihatmu. Kencangkan ikat pinggang untuk rumah ini. Pinggang itu seperti lebah. Itu hal besar. Apakah gadisku masih penting? Apa artinya kencangkan ikat pinggang? Aku harus membelinya meski tanpa celana. Aku sudah memikirkannya. Aku harus membeli rumahku sendiri. Dengan begini, kamu bisa hidup tenang. Benar kan? Ya ampun. Anakku masih berbakti. Itu sih. Ibu setuju. Ibu akan menabung sedikit uang di masa depan. Kamu tidak mau jalan-jalan? Kamu harus jalan-jalan. Berenangmu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu berbaring di sofa itu yang kamu bawa kemarin. Siapa itu? Adiknya Xiao Qiang. Siapa? Adiknya Xiao Qiang. Xiao Chong, kesilkan suaramu. Bukankah itu baru saja memutuskanmu? Pergi ke hal beruang itu di Hong Kong? Apa maksudmu memutuskan aku? Kita adil. Bukan putus damai. Putus ja putus. Kamu sudah putus, kenapa masih rujuk lagi? Dengan lampu, aku bilang ada. Cewek ini boros banget. Lampu yang kubilang ke ibumu. Bukankah kamu selalu lihat orang dengan kacamata kuda? Aku janji pada Xiao Qiao untuk merawatnya dengan baik. Kacamata ibumu tidak berwarna. Aku tidak akan beritahu. Aku sedang bekerja. Baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu. Aku menyerahkannya padamu. Bersikap baiklah padawan. Kenapa diserahkan padaku? Kamu tidak takut aku akan memakannya? Kamu tidak sebesar itu mulutnya. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku akan mengajaknya keluar begitu kamu pergi. Lihat apakah aku bisa melakukannya. Kamu tunggu. Oh Wusin. Bagaimana kamu memutuskan akhirnya? Pada dasarnya, kamu hanya perlu memimpin awal pembangunan. Apa maksudnya pada dasarnya? Oh, rencana pembangunan kita masih perlu direvisi. Lalu harus disetujui lagi. Asalkan ini selesai, kamu bisa mulai bekerja. Kalau begitu biarkan desainnya cepat keluar. Jangan ditunda. Oke, saya mengerti. Oh, Chuan Liu. Ini saya diusi beberapa hari ini. Luangkan waktu untuk membuat rencana perbaikan. Tolong lihat. Jika tidak ada masalah, saya akan beritahu Departemen Desain untuk mulai mengerjakannya. Ya, oke. Saya akan lihat. Jika ada masalah, kita akan bertemu lagi untuk membahasnya. Oke, saya keluar dulu. Hello, Tuan Liu. Oak Menjerdy. Sudah lihat ruang contoh kami?
Desainnya bagus dan fungsional. Sudah lihat setiap bangunan? Semua menghadap tenggara. Jadi, sangat bagus dalam hal pencahayaan atau ventilasi. Silakan lewat sini. Rumah kami semua 80 meter persegi. Direncanakan sesuai struktur 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Tapi bisa digunakan sebagai 2 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Terutama dari sudut ini, menghadap tenggara. Taman Jalanan. Pemandangannya sangat bagus. Apakah semakin tinggi lantai rumah ini, semakin mahal harganya? Tentu saja. Tapi jika Anda memilih unit ini, tidak sama sekali. Karena di depannya sendiri, tidak ada bangunan tinggi. Ini menjamin pandangan yang luas. Apakah itu harga lantai pertama dan kedua? Uang termurah. Bantu saya memilih satu set. Lantai pertama dan kedua terlalu rendah. Banyak orang di bawah, mudah memengaruhi Anda. Saya sarankan Anda memilih sekitar lantai 5. Harganya terjangkau dan bernilai. Lantai 5. Anda begitu. Jika tidak bisa mengatakannya dengan baik, dengarkan saja dia. Dia tidak bisa menggoyahkan Anda dengan saya. Ya, bagaimana mungkin saya menyinggung teman bos? Hei, Oke. Hitung saja uangnya di lantai 5. Kontrak wanita ini. Tolong bayar uang muka. Oke. Kenapa harganya kecil sekali? Diskon 20%, kan? ini cuma diskon 20% untukku. Haha, Bos Shin. Bos Jin, ini mungkin tidak bisa. Kenapa tidak? Bos baru telepon bilang tidak ada tanda tangannya. Tidak ada diskon sama sekali. Tidak. Aku juga tidak bisa. Ini rumah yang dibangun keluarga kita. Ini tidak masuk hitungan, kan? Tidak. Kamu lihat, ini memang prosedural. Nah, kupon sebelumnya masih berlaku? Yang itu bisa dapat diskon 10% atau tidak masalah. Untuk yang lain tidak bisa. Itu. Kalau tidak, jangan-jangan. Kamu tidak perlu bicara apa-apa. Jangan bicara. Jalan dengan aku. Oh kakak. Apa yang sebenarnya terjadi? Biarkan saja. Kamu pulang dulu. Aku akan telepon kamu nanti. Oh, tidak. Kalau benar-benar tidak bisa. Aku akan beli dengan diskon 10% itu. Tidak. Tidak, aku bilang diskon 20% ya 20%. Aku bisa urus ini. Kamu terlihat seperti ini. Kamu pulang dulu. Aku akan telepon kamu nanti. Aku tidak mencari kamu. Kamu menyesal. Aku tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Tidak apa-apa. Tidak ada hubungannya. Kamu pulang dulu. Pergi. Dan seterusnya. Ada apa? Kakak. Kamu tidak janji akan memberiku tembakan itu, kan? Kamu sudah bilang semuanya. Hanya sekali ini saja. Itu bukan contoh. Kamu berencana mengambil kepentingan perusahaan. Pergi bujuk cewek lain untuk main? Apa kamu merasa sedang menyebabkan kerugian yang tidak perlu untuk perusahaan? Kamu bisa punya muka. Saudara itu ini. Perusahaan ini bukan milikmu sendiri, kan? Lalu ada juga bagian dari ayah Cancanku, benar? Ketika ayahku tidak ada. Bisakah aku membuat keputusan kecil untuknya? Golden Valley?
Aku bisa bilang dengan jelas. Tidak dalam keadaan apapun. Aku tidak akan biarkan dia beli rumah kita dengan diskon 20%. Kalau kamu tidak terima, kamu bisa telepon pamanmu. Mau berantem? Aku bisa telepon Hey. Aku minta dia bawa kamu kembali ke Amerika secepatnya. Bagaimana kamu suka nongkrong di sana? Aku tidak terlihat dan tidak terganggu. Kakak, bilang padaku. Bahkan mati pun tidak berguna, kan? Kamu tidak bisa mati. Tentu tidak. Sepupu besar. Sayam sepupu. Kamu tidak peduli dengan persaudaraan. Kamu kali ini benar-benar melukai hatiku yang muda. Kamu benar-benar melukai. Dan kamu tahu apa? Kamu tahu apa? Halo. Hal ini. Apakah benar harus tidak personal seperti ini? Lucino. Apa kamu benar-benar tidak mengerti? Ditakdirkan untuk sendirian. Halo Bos Shin. $200,000 kamu beberapa? Lihatlah. Bos terlambat bulan lalu. Bukankah kamu potong bonusku? Jangan pukul drum dan palu dan kejar pukulan, oke? Aku tidak memukul. Adalah dorongan. Liu Lin, kamu juga orang lama di perusahaan. Kinerja selalu bagus. Aku juga sangat menghargaimu. Oke. Aku tadinya mau fokus ke kamu. Tapi lihat kondisi kerja kamu sekarang. Semakin kurang semangat kerja. Ada masalah apa? Nggak banyak, cuma ada kejadian kecil di keluarga kami baru-baru ini. Bos, aku akan segera memperbaikinya. Aku ubah sikapku. Aku ingat. Dulu aku pernah nonton film. Di situ katanya begitu. Untuk orang yang tidak punya semangat kerja. Ada 2 cara untuk mengaturnya. Kalau kamu sudah menikah, cepat-cepat pergi. Kalau kamu masih single, ya buruan cari pria. Bos, aku akan segera memperbaikinya. Aku ubah sikapku. Aku ingat. Dulu aku pernah nonton film. Di situ katanya begitu. Untuk orang yang tidak punya semangat kerja. Ada 2 cara untuk mengaturnya. Kalau kamu sudah menikah, cepat-cepat pergi. Kalau kamu masih single, ya buruan cari pria. Bos, kamu ngelantur. Aku sedang diskusi dengan kamu. Solusi untuk kurangnya semangat kamu. Agar kamu bisa lebih fokus kerja. Aku tidak enak kalau harus lebih fokus kerja. Mau nikah sama aku? Nggak terlalu penting pacaran atau enggak? Bos, bisa nggak kita hindari masalah privasi pribadi? Apa sikap kamu? Aku cuma peduli sama kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Oh, aku sadar salah. Aku pasti akan berusaha nanti. Harus kerja keras. Aku balik kerja dulu. Dadah. Kerjaan jelek, nggak sopan. Main 2 kaki. Tua bangka jorok.
Halo, Apa yang sedang dilakukan Kak King? ada kabar dari pekerjaan? Ya. Bayar uang muka di kantor penjualan kami untuk menyelesaikan prosedur. Diskon 20%. Ya. Hei, kamu serius? Jangan sampai sama kita hari. Buat aku datang sia-sia. Aku memakai kartu pelajar anak kita yang akan datang. Aku bersumpah padamu. Aku janji akan membuatmu senang membeli rumah. Pulang seperti kelinci. Bisa diandalkan. Aku segera ke sana. Bos, aku pergi bicara bisnis. Ini tanda terima tunai Anda. Tolong disimpan. Terima kasih. Uang muka Anda total 365.760 yuan. Bagaimana dengan sisanya? Tolong dalam 3 hari. Ke rekening perusahaan kami. Nomor rekening ada di halaman terakhir kontrak. Oke, aku paham. Hei, lalu bagaimana cara membayar pinjamannya? Aku akan segera ke bank untuk mengajukan informasi pinjaman. Biasanya, aku akan membalas dalam waktu setengah bulan. Tolong jaga ponsel Anda tetap aktif. Bank akan menghubungi Anda. Setelah pinjaman diproses, Anda bisa datang mengambil kunci untuk check-in. Oh, aku mengerti. Jadi semua dokumen sudah selesai. Oke, Terima kasih. Hei, aku akan mengantarmu keluar. oh bagus. Selamat tinggal. Hello Senogo. Limin, hei. Bantu aku cari otot dan tulang. Golden Valley. Ah, begini. Jingmu sedang bertengkar denganku. Aku pikir kalian biasanya punya hubungan baik. Dia seharusnya mendengarkanmu. Tolong telepon dia untukku. Lihat di mana dia. Bantu aku membujuknya untuk kembali. Bisakah dia mendengarkan saya? Dia mendengarkan apa yang dikatakan wanita. Sepertinya begitu. Oak, menjadi. Aha. Aha. Siapa-siapa? Siapa-siapa? Hey, you human camo. Kenapa kamu di sini? Pasti Sinocho yang mengirimku ke sini. Kalau tidak, aku tidak akan repot memperhatikanmu. Kupikir kamu merasa kesepian di sini. Hidup emosional sangat menyenangkan. Ah, Oke. Ah, sangat enak. Cukup nyaman. Hei, apakah aku akan menyiksa diriku sendiri? Aku menyebabnya mencoy. Nikmati hidup. tuan kecil itu. Kamu tidak memanggil dokter untuk pijat? Masih sambilan? Bensi. Berpakaian dan ikuti aku. Tidak mungkin. Otot dan tulang. Aku akan memberitahumu sesuatu. Selama mener umum Lulu tinggal di rumah itu, tuan kecil ini tidak akan pernah masuk ke rumah itu. Tuan kecilku yang lucu, tampan, dan baik hati. Beri aku muka. HMPH, apakah kamu tidak memberiku muka? Oke. Oke. Jika ada yang tidak bekerja di perusahaan di masa depan, aku bersumpah akan melaporkan Sinocho. Jangan. Kamu belum menikah dengan kakakku. Kamu hanya ingin merawatku seperti kakakku, kan? Omong kosong. Yo. Katakan apa yang ada di pikiranmu. Hei, biar aku tanya sesuatu. Kamu bilang itu hanya pria palsu kakakku? Apa yang kamu suka darinya? Jangan campuri urusan orang dewasa dan anak-anak. Jangan menggodaku. Aku setahun lebih tua darimu. Aduh, Oak. Jangan bicarakan kekacauan itu. Pakai baju. Pergi tanpa pakai baju.
Jangan pergi, kan? Dompetnya ada padaku. Kalau kamu tidak pergi, aku akan suruh Sino gue blokir semua kartumu. Kamu harimau. Pakai baju dan pulang. Hanya penjahat dan wanita yang susah diatur. Bisa kembalikan tasku? Aku ikut kamu, kamu berikan padaku. Kamu berikan padaku. Oh wow. Banyak sekali wanita cantik. Begini caranya menikmati hidup. Hei, kembali. Bukan kamu, ini hiburan. Ini dia. Ya aku habisnya. Kamu biarkan aku masuk dan bukakan pintu untukku. Hei, bukan aku. Kamu pembohong berkaki 1 dan 2 perahu. Ups, oh kamu. Yang bisa. Jadi kamu pembohong. Kamu, saudari-saudari, balas dendam untukku. Oke, aku akan telepon. Tuan Jin, kamu masih tahu cara pulang? Asalnya dari Padang. Juga rela memberi muka jagung. Aku terpaksa. Kalau tidak, aku tidak akan memberi muka siapapun. Hei tunggu. Mobil siapa? Aku, mobilku. Mobilmu. Bukan yang ini kamu bawa pulang 2 hari lalu. Aku ganti. Kenapa masih tanya aku kenapa? Kamu tidak peduli padaku. Aku harus makan, aku harus minum. Aku harus menghabiskan waktu dan minum. Siapa yang peduli padamu? Bocah? Pergi ke kelas. Tidak. Kenapa kamu di kelas lagi? Jingu, aku sepupumu. Tapi sama saja seperti kakakmu. Aku ingin membuka hatiku padamu malam ini. Mari kita ngobrol dengan baik. Ini dia. Hei, jujur saja. Kamu suka sama wanita itu? Kak, aku tahu kenapa kamu begitu gelap. Kenapa hatimu begitu tidak murni? Aku tidak murni. Jangan terlalu rumit. Bisakah kamu melihat orang lain dengan mata yang lebih bersih? Aku dan dia lesbian ya. Persahabatan yang sangat murni. Persahabatan murni. Kata-katamu sama sekali tidak meyakinkan. Kamu bilang hanya bertemu beberapa kali. Sudah berapa lama kalian kenal? Aku tidak percaya. Seorang pria akan melakukan apa saja untuk wanita yang tidak merasakan apa-apa. Beli rumah dengan diskon dan cakar-cakaran dengan saudaramu. Hei, persahabatanmu cukup dinamis. Jangan panggil aku kakak. Alasan aku membantunya, karena aku berkomitmen padanya. Akan sangat memalukan jika kamu mengingkarinya. Itu tidak murni, pria. Bukan pria, tahu? Oke, kamu berpikiran terbuka. Aku mengagumimu. Tapi kamu memperlakukan orang dengan hati yang baik dan jujur. Orang mungkin tidak memperlakukanmu seperti ini. Hei, tahukah kamu betapa rumitnya wanita sekarang? Mungkin dia mendekatimu untuk keuntungan. Hey Kak. Apakah kalian berdua punya cerita? Aku perhatikan kenapa kamu punya kesan buruk padanya. Jadi kamu bicarakan. Tanpa aku, tidak akan ada cerita dengannya. Lalu ini salah. Kamu tidak kenal orang, kan? Hanya berdasarkan kesan pertama. Kamu memutuskan peti mati karakter orang lain? Aku perhatikan kamu selalu menargetkannya. Tidak, pasti ada sesuatu di sini. Dan tidak bisa diandalkan. Kamu sudah tua dan jujur. Bilang aku benar-benar tidak punya cerita dengannya. Aku juga tidak terlalu menentangnya. Aku hanya ingin memberitahumu. Kebaikan dan kemurahan hati itu benar. Tapi dengan wanita, kamu harus menyimpan 3 poin. Tapi kakak, aku juga tidak melakukan apa-apa dengannya. Jadi aku menawarkannya sedikit. Hanya sedikit bantuan. Pemberian dan bantuanmu sama sekali tidak masuk akal. Tidak bisa dijelaskan. Lalu bagaimana kamu bisa menjelaskannya? Satu-satunya hal yang masuk akal adalah kamu naksir dia. Kak, aku tahu kenapa kamu begitu gelap di dalam.
Ah, kenapa kamu begitu tidak murni? Aku tidak murni. Kamu melihat orang lain dengan mata yang lebih bersih. Oke, jangan membuat semuanya begitu rumit. Hubunganku dengan lesbian itu murni persahabatan. Persahabatan murni. Apa yang kamu katakan sangat tidak meyakinkan. Kamu bilang hanya bertemu beberapa kali, kan? Tidak kakak. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kita sepertinya kembali ke awal lagi. Ini berulang lagi, kamu. Kamu seperti ini? Kakak, kamu juga lah. Istirahatlah lebih awal. Kita bicara lagi kalau ada waktu. Dah. Hei, hei, hei. Oke, sepertinya sudah ketemu. Persis sama. Lain kali aku bicara dengannya, aku benar-benar harus menyiapkan draft. Halo Tuan Lu. Hei, ada apa? Aku ingin minta cuti beberapa hari. Kenapa Wusi begitu sibuk? Aku harus pergi ke sana dalam 2 hari ke depan. Tuan Lu, aku tahu tidak baik minta cuti sekarang. Tapi tidak ada cara lain. Ada sesuatu di rumah. Aku harus pulang beberapa hari. Apa yang terjadi di rumahmu? Oh. Nenekku baru saja meninggal. Aku harus pulang. Itu. Kalau begitu aku tidak akan menghentikanmu. Turut berduka cita. Terima kasih, Tuan Lu. Aku harus naik pesawat. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dah. Masuk. Oh, Tuan Lu. Tuan Lu, sudah waktunya mengirimkan batch baru aplikasi pinjaman untuk pemilik rumah. Tolong diperiksa, tidak ada masalah. Tolong ditanda tangani. Oke. Dia juga membeli. Oh, aku menjadi. Bukankah dia ingin diskon 20%? Bagaimana bisa dapat diskon 10%? Oh, apa ini? Tanya kamu sesuatu. Oh, tidak, Tuan Lu. Ini manajer Jin. Manajer macam apa dia? Otot dan tulang yau. Ini tendon. Ini untuk otot dan tulang. Dingbo. Buah emas. Hey bro, kenapa kamu pulang lebih awal? Apa yang kamu lakukan? Tanya kamu sesuatu. Kemana perginya diskon yang kamu hemat dari ganti mobil? Apa yang kamu lakukan? Kamu peduli tentang ini? Itu uang yang perusahaan berikan padamu. Aku berhak tahu kemana perginya. Bro, uang ini sekarang milikku. Aku bisa menghabiskannya sesuka hati. Hei, kamu tidak menghasilkan uang itu sendiri. Jaja, aku yang menghasilkan sendiri. Itu uang keluarga kita, kan? Aku menghabiskan sebagian uang untuk keluarga kita. Jangan bilang apa-apa, oke? Santai saja. Bukan aku tidak mau kamu menghabiskannya. Aku takut kamu tidak akan memberikan bunga. Yang penting adalah kemana kamu menghabiskannya. Wanita bernama Liulin. Aku membeli suite kita dengan diskon 20%. Kamu yang membuat diskon itu, kan? Ya bagaimana? Kamu belajar mendukungnya. Hei, aku akan tekankan lagi padamu. Habang gangku dan ganya murni persahabatan. Aku akan memberinya diskon itu. Itu karena janjiku sendiri. Bukan karena angin sama sekali. Janjimu urusanmu. Apa yang kamu punya? Menggunakan uang hasil jerih payah keluarga. Untuk memberikannya pada orang asing yang belum pernah bertemu. Aku juga tidak mau. Uangnya disepakati diskon 20%. Kamu menjing kerennya. Aku hanya bisa berputar-putar. Ini berputar-putar. Jingmu dan saudara. Sudahlah. Kamu, berhenti bicara. Jangan lakukan untuk 20 sekian sen. Lalu hapus hubungan persaudaraan kita. Aku akan memberitahumu. Hanya ada 2 pilihan. 1, kamu ikut aku untuk memintanya kembali. 1, aku pergi sendiri untuk mengambilnya kembali. Aku tidak akan mentolerir uang di rumah. Dicurangi oleh wanita bodoh. Saudara, aku Jingwu. Aku katakan dengan sangat jelas. Jika kamu pergi ke dia untuk uang di belakangku, aku, Jingwu, berseteru denganmu di hidup ini dan hidup ini. Kamu bilang begitu. Kamu tanggung semua konsekuensinya. Aku tanggung sendiri.
Hello, hello. Kamu cari siapa? Aku cari Tuan Lu. Oh, Ada Janji? Ya, kami sudah janjian. Oh, tunggu sebentar. Baik. Halo Sekretaris Yang. Tamu Tuan Lu sudah datang. Halo Tuan Lu, silakan masuk. Kita baru saja bicara di telepon. Hei, terima kasih. Hei, Tuan Lu, aku milikku. Kamu tahu perusahaan kami? Tahu-tahu. Tentu saja aku tahu. Properti Lu adalah sapi tua. Berapa omset tahunan perusahaan Anda? Hampir 5 juta. 5 juta. Oke. Kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Perusahaan kami menghabiskan 32 juta setahun untuk iklan. Perusahaan Anda, berapa banyak yang bisa Anda tangani? Yah, kapasitas produksi kami masih cukup baik. Dan saya? Tentu saja, saya berharap bisa memenuhi permintaan Anda sebanyak mungkin. Oke. Kalau begitu saya akan biarkan Anda menangani sebanyak yang Anda bisa. Sungguh, tapi saya punya syarat, Anda bilang. Apakah orang ini dari perusahaan Anda? Dia menemukan Anda, kan? Dia adalah sales yang baik untuk saya. Buka dia oke. Kapan Anda memecatnya? Kapan Anda akan menandatangani kontrak? Sudah. Tuan Lu, mengapa begitu? Anda tidak bisa melakukannya, kan? Lakukan. Saya akan segera melakukannya. Pergi hei. Tuan Lu, jam berapa Anda hari-hari ini? Saya bebas sampai Selasa depan. Kapan saja dipersilakan. Baiklah, Dara. Saya akan segera membalas Anda. Oh, Dara. Dari perspektif strategis, tinggalkan pengintai itu. Harusnya sesuatu yang patut disyukuri. Jangan khawatir tentang pencuri itu lagi. Mata presbiopia yang menyipit. Tapi mengapa saya tidak bisa merasa bersemangat sama sekali? Mungkinkah saya akan memiliki perasaan aneh padanya? Sama sekali tidak mungkin. Saya adalah wanita baik langka dengan pikiran normal. Tapi masih sedikit kecewa. Mengapa begitu? Oh, dia memecat saya. Alih-alih saya yang memecatnya. Dia lebih dulu. Ketidakseimbangan psikologis. Sudah selesai? Sudah selesai, biarkan dia pergi. Bagaimana reaksinya? Apa reaksi terhadap itu? Hanya kalah. Menangis. Kamu tidak menangis? Sepertinya tidak. Hanya kalah. Kamu memukul cukup keras. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku menggunakan orang yang tidak kamu sukai? Kamu itu, Tuan Lu. Itu benar. Hei, sudah berapa lama dia bekerja denganmu? Hampir 3 tahun. 3 tahun. Bekerja selama 3 tahun. Kamu tidak ragu untuk memecat orang. Kamu tidak punya hati nurani. Kamu bermain keras dengan karyawan lama. Apakah kamu menarik? Hei Tuan Lu. Bukankah ini takut mempengaruhi kerja sama kami denganmu? Pertimbangkan gambaran besar dulu. Pergi. Pergi tanda tangani kontrak. Tuan Lu, maka saya akan beritahu departemen publikasi di bawah bahwa saya melepaskannya. Tuan Lu, apakah kamu sibuk? Hei, Tuan Lu. Setelah menandatangani kontrak, cari seorang pejuang yang bisa menangani orang untuk berbicara tentang pekerjaan. Itu saja. Jangan muncul di depan saya. Ok. Hei.
memecatmu. Sangat tidak manusiawi. Menyalahkannya atau tidak menyalahkannya? Apakah itu akan terlalu kejam untukku? Berikan kamu kesempatan untuk menjelaskan. Apakah kamu mendekati Golden Valley dengan tujuan? Mengapa suasana hatimu buruk hari ini? Kehilangan pekerjaan. Haruskah kamu mengambil kesempatan? Lihat dirimu dengan baik. Oke. Itu juga tidak baik. Aku bilang begitu. Bukankah itu berarti aku kehilangan pekerjaannya? Hei, kenapa kamu diam saja? Aku lihat betapa bahagianya kamu berbicara sendiri. Kenapa aku harus mengganggumu? Kenapa kamu mengibarkan bendera putih padaku? Aku tahu aku salah. Untuk semua sarkasme jahat yang kamu katakan padaku sebelumnya. Apa kamu merasa bersalah untuk meminta maaf padaku? Salah. Ini bukan permintaan maaf, ini ucapan terima kasih. Hanya terakhir kali aku menampungmu untuk berteduh dari hujan. Aku datang ke sini untuk memberimu kesempatan berterima kasih padaku. Tidak ada yang lain. Aku sudah membayar untuk berteduh dari hujan. Jadi dari sekarang, kamu dan aku sudah selesai. HMPH. Kamu benar-benar tahu caranya. Aku ingin pergi ke rumahku lagi. Serius? Apa ada sesuatu yang ingin tanyakan? Kalau begitu aku juga akan serius. Jika kamu bertanya padaku, kamu harus menjawab. Ini tentang Paman Lee. Hei, antara kamu dan Paman Lee, apakah ada hubungan khusus? Kenapa kamu menanyakan ini? Karena kamu sering datang ke toko kue. Dan kamu sangat peduli dengan kesehatan Paman Lee. Ada hubungan. Hubungan apa? Hubungan antara bos dan pelanggan tetap. Aku bertanya dengan serius. Tolong jawab dengan serius. Aku juga menjawab dengan sangat serius. Kuenya benar-benar enak. Sepertinya aku tidak bertanya. Ada apa? Apa suasana hatimu tidak baik? Aku akan mengajakmu bersantai. Maaf, aku sedang tidak mood. Aku kehilangan pekerjaan. Dengan suasana hati yang baik. Aku tebak. Tebakanmu benar. Aku benar-benar tidak mood. Ayo. Minum sedikit agar merasa lebih baik. Terima kasih. Apa ada orang yang memberitahumu? Sebenarnya, kamu cukup hati-hati. Baru sadar? Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku? Apa kamu terlalu percaya diri? Aku kasih tahu. Kamu bukan tipeku sama sekali. Bukannya kamu keluarga belum menikah? Masih memilih-milih sayur? Gak bisa milih. Hei, minum terlalu banyak. Oke.
Jangan bilang kamu cuma punya sebotol bir. Urusanmu apa? Itu pekerjaanku. Katanya kamu gak bisa minum banyak. Mau minum apa denganku? Aku bertanggung jawab atas suasana hatimu yang buruk. Gak masalah kalau aku temani kamu menyelesaikannya. Kamu bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Oh, maksudmu waktu itu? Ya, lupakan saja. Aku orang yang sangat pemaaf. Aku gak akan ribut denganmu. Lanjut saja. Oke. Kamu gak jatuh, kan? Jangan bilang wajahmu jadi begini. Gak semenjengkelkan biasanya. Jadi mau dekat denganku. Kamu memang ada tujuannya. Wanita single. Lepaskan. Siapa yang punya tujuan kuat? Jelas-jelas kamu pegang aku dan gak mau lepas. Aku kasih tahu sesuatu. Pernah dengar hal seperti ini? Wanita perlu punya prinsip. Bisa dari cinta ke pernikahan. Atau main-main, jangan serius-serius. Atau single yang bermartabat. Saudarimu, aku yang terakhir. Hari ini karena kamu temani aku minum. Aku baru menjelaskannya padamu. Hei, kamu benar-benar minum terlalu banyak. Hei, Lucino, Hei, ini cinta. Mabuk. Kamu mau jujur setelah minum? Tapi bukankah baik memanfaatkan keadaan orang? Aku tidak melakukan ini untukmu. Aku melakukannya untuk Paman Lee. Namamu Lucino. Kamu serigala? Niatnya masih sadar dan bisa diandalkan. Langsung ke intinya. Pamanmu itu ayahmu? Mama, aku ingin bersama Papa. Aku ingin bicara dengan Papa. Baiklah, baiklah, Sino. Sino, jadi anak baik. Papa tidak mau kita lagi. Jadi kita juga tidak mau dia lagi. Mama akan selalu di sisimu, oke? Sino, kamu harus ingat pria yang meninggalkan Mama. Dia tidak layak menjadi ayahmu. Enggak? Fotonya masih terbalik. Pasti foto pacarmu. Lihat bagaimana kamu melirik.
bangun. Aduh, kenapa kamu begitu berat? Aku biasanya makan banyak. Kamu harus kurus. Hei, hei. Hei, kenapa kamu begitu berat? Kamu, oh. Oh, Liu Lin. Kamu terlalu baik. Hanya cerita kecil yang menyentuhmu. Lupakan hal buruk yang dia lakukan padamu dulu. Muka busuk yang menjijikkan. Ugh. Halo, Kak Sido sudah bangun? Ah, ingatkan kamu untuk pergi jam 10 di bawah. Jangan lupa. mengerti. Halo. Turun. Kamu sudah sadar? Sudah lebih baik? Apa yang aku katakan tadi malam? Kamu bilang itu tadi malam. Panggil Paman Li. Kamu yang melakukannya. Omongan mabuk. Kamu tahu. Lupa semua setelah minum. Lucino. Lucu ya kamu menyimpan semuanya untuk diri sendiri? Aku tanya kamu. Kamu menarik. Hei. Bersikap sopan. Lucino. Apa itu? Kamu tidak punya hati yang baik. Lihat saja aku di sini. Apa kabar? Liuli, kamu terlalu baik. Kamu tidak boleh terlalu baik kepada orang seperti itu di masa depan. Niat baik tidak dibalas. Jaga jarak. Kamu harus menjaga jarak. Togo Barat, kamu harus menjaga dirimu sendiri, kan? Ya, ada balangan di tas kulit. Ingat minum 1 kantong setiap hari. Di sana panas. Ya, jangan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir. Utamaku adalah membantuku menjaganya. Bukan saudaramu. Kenapa kamu melihatku? Apa yang bisa kulakukan? Jangan asal main saja. Kalau ada waktu, kenali perusahaan dengan Kak Yuming. Fokus pada pekerjaan. Bukan saudara, ada kehidupan dalam permainan ini juga. Aku punya kehidupan. Ini milik kita. Bukan yang terbaik. Jangan ikut campur dengan siapapun. HMPH, kamu tuan muda. Siapa yang berani ikut campur denganmu? Aku yang lemah memberitahumu. Optimis dengan rumah dan kelola pintu. Untuk bermain kehidupan. Tetap di rumah saja. Jangan keluar main. Masyarakat tidak ada masalah. Benar-benar jaga dirimu, dah.
Hahaha. Sepupuku akhirnya pergi. Gaga Lady Gaga. Gaga Lady Gaga Gaga. Ada apa? Sepupu sudah pergi. Sepupuku masih di sini. Gumi, aku akan beritahu sesuatu. Jangan biarkan aku tinggal di perusahaan. Kamu ingin aku tinggal di perusahaan? Aku mudah depresi. Tidak mudah depresi. Depresi harus tinggal bersamaku. Mulai sekarang, kamu memberiku sedikit. Aku sedang dalam misi politik, bukan? Kenapa kamu tidak belajar dengan baik? Bukankah kamu membantu tiran? Kamu dan aku tidak di perusahaan. Kamu tidak menginginkanmu. Aku tidak tinggal di perusahaan. Jangan biarkan aku tinggal di perusahaan. Bisakah aku? Milikku. Lin. Banggan, Lin. Bangun dan minum sup ayam. Ah, ibu, ini enak untukmu. Jadi baik, ayo, bangun dan cobalah. Enak tidak? Besar sekali. Bagaimana dengan itu, ibu? Pergilah ke aku, sayang. Aku akan memberitahumu sesuatu. Pasti menemukan pekerjaan yang lebih baik. Kita tidak bisa menemukannya. Mari temukan pria baik dan menikah lagi. Buat mereka marah. Bukankah orang bilang, lebih baik melakukan yang baik daripada menikah dengan baik, kan? Aduh, Ibu. Apakah kamu benar-benar ingin memukanya? Kenapa kamu begitu optimis? Kamu tidak tahu. Kamu sayang, aku sangat khawatir mencari pekerjaan di sini. Oh, sayang. Ayo. Kamu harus memikirkan segalanya. Belajar dari ibuku adalah hati yang besar. Dan bukankah kamu ada di sana? Bukankah itu toko kue paruh waktu? Apakah ibu lain punya pensiun? Apa masalahmu? Bagaimana itu cukup? Kamu tidak tahu bahwa cicilan ini sangat memberatkan. Katakan Baba. Bodoh lagi. Aku benar-benar percaya itu. Jalan menuju ke tak terbatasan. Tuhan kelaparan dan burung rumah buta tahu? Gadisku sangat luar biasa. Punya wajah. Jadi langsing. Hanya pekerjaan sialannya. Apa itu? Kami belum ingin melakukannya. Apakah hal yang paling praktis bagi kita untuk menikah dengan baik? Hei, lihat ini. Ibu memberimu situs ini dari abad ini. Aku memilih beberapa lagi. Oh, para pemuda ini dalam kondisi sangat baik. Ini sangat cocok untukmu. Bangun dan lihat. Jadi penurut. Bangun, Ibu, tolong. Ya, kamu di sini lagi. Bisa kamu ganti? Hentikan Ibu dan pergi. Kamu keluar, Ibu, keluar. Kamu juga minum sedikit sup. Pergi minum sup, pergi minum sup. Aku harus melakukan penelitianku. Aku mempelajarmu untuk minum sup. Aku akan segera melakukannya. Ibu, aku akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Oke? Agar tidak mencari pacar. Aku harus mencari pekerjaan. Untuk cicilanku. Aku juga harus mencari pekerjaan. Aku ingin seperti Shitai. Berperilaku baik. Tenang dan tidak aktif. Singkirkan mereka yang tidak ingin aku baik. Penggunaan lambat. Tidak bisa minum. Aku hanya ingin kamu mencicipinya. Semua. Dilihat dari kualifikasi akademik dan pengalaman kerjamu, sangat dekat dengan permintaan kami. Saya sendiri sangat percaya diri dengan pekerjaan ini. Saya yakin bisa melakukannya dengan baik. Bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan pribadi? Tidak masalah. Silakan tanyakan. Di resume Anda tertulis Anda belum menikah. Apakah Anda punya pacar sekarang? Sudah selesai? Kalau begitu, Anda yang bilang.
dari beberapa gelas anggur yang baru saja saya minum. Gelas mana yang diimpor dari Italia? Donna Sofia Dry Red. Anda tahun ini berusia 30 tahun. Saya akan jujur dengan Anda. Sebagai seorang wanita profesional, usia Anda sudah tidak terlalu muda. Bolehkah saya bertanya apakah Anda baru saja jatuh cinta? Bahkan rencana untuk menikah? Tidak, ini adalah sup plum asam. Sup plum asam. Benarkah? Kontrak kerja antara Anda dan perusahaan. Kita perlu menandatangani kontrak tambahan. Di atasnya jelas ditetapkan bahwa dalam 5 tahun ke depan, Anda boleh jatuh cinta, boleh menikah, tapi tidak boleh punya anak. Sepertinya Anda biasanya tidak banyak meneliti anggur impor. Saya jarang minum anggur impor. Hampir tidak pernah minum. Kalau begitu, sulit bagi Anda untuk melakukan pekerjaan kami. Dan mengapa begitu? Bagi perusahaan kami, melatih orang baru menjadi praktisi yang berkualitas. Kami menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Kami tidak ingin melihat Anda baru saja dibesarkan. Anda berhenti bekerja dan kembali menjadi ibu rumah tangga. Bisakah saya memahami kata-kata Anda seperti ini? Jika Anda mempekerjakan saya sebagai manajer PR Anda, menghadapi tamu yang berkualitas tinggi, para tamu kelas atas yang berkualitas tinggi, mereka menyuruh saya minum. Saya harus minum. Jika mereka ingin menyentuh saya juga harus membiarkan mereka menyentuhnya. Itu perlu dan tanpa syarat. Ini tentang hidup Anda. Saya harap Anda berpikir matang sebelum memutuskan. Tuhan menciptakan pria dan wanita. Mungkin itu pembagian tugas. Pria bertanggung jawab bekerja untuk Tuhan. Dan begitulah cara menciptakan peradaban besar ini. Wanita bertanggung jawab bekerja untuk pria. Jadi kamu perlu membuat banyak sekali pria yang terus bekerja untuk Tuhan. Ya Tuhan, baik atau buruk, kamu harus memberiku pekerjaan. Halo. Halo, permisi, apakah ini Nyonya Liu? Siapa saya? Halo, saya dari Departemen Kredit Bank. Aplikasi hipotek Anda di Shanshui Garden telah disetujui. Sekarang Anda bisa datang untuk menandatangani kontrak. Oh ya, terima kasih. Saya mengerti. Hei, dadah. Hei, apa yang saya pertaruhkan? Apakah Anda menyimpan yang ini? Ya, bayar setiap tanggal 24. Pastikan ada uang di kartu Anda. Jika pembayaran Anda terlambat karena alasan pribadi, bisa memengaruhi riwayat kredit pribadi Anda. Oh, saya mengerti. Terima kasih. Dah. Pemimpin, apakah Anda ada urusan dengan saya? Hari pertama kerja Anda, itu berbuka untuk Anda. Ayo, biar saya lihat. Pemimpin, jangan pura-pura peduli pada saya. Untuk rating penonton Anda, saya selalu berjuang seperti orang bodoh. Semangat dedikasi sangat kuat. Katakan, apa instruksi Anda? Ayo, duduk, duduk. Benarkah? Saluran kita? Untuk memulai kolom baru, pemimpin utama platform membicarakannya dengan saya. Saya akan menjadikan Anda sebagai pembawa acara. Tertarik? Apakah wanita cantik ini ada janji? Lewat sini. Organisasi Anwar di sini baik-baik saja. Berapa edisi untuk Anda? Respon ya, Oak. Maksudmu minta Anwar gantikan kelas aku? Ada pertimbangan ini. Jo, aku harus pikir-pikir dulu. Aku terlalu belak-belakan. Jangan marah juga. Bilang saja kamu bisa mengungkapkan ide apapun.
Beauty ada janji dengan kolom ini. Dari nol sampai jadi sesuatu. Dari kecil sampai besar. Sepanjang jalan, berapa banyak usaha yang aku berikan. Kamu bisa lihat. Sekarang acaranya semakin bagus. Kamu suruh aku ganti posisi. Jujur saja, aku tidak mau. Bukannya jelas kamu sedang membuat gaun pengantin untuk orang lain? Jangan terlalu semangat, jangan terlalu semangat. Jujur saja, ini mempertimbangkan popularitasmu saat ini. Popularitasmu sedang meledak. Terserah kamu untuk memandu kolom baru. Akan naik lebih cepat. Jadi mari kita katakan begitu. 2 kata, gambaran besar. Lalu kamu memberitahuku atas nama saluran. Masih berdiskusi denganku. Tentu saja aku berdiskusi denganmu. Masalah ganti posisi masih tergantung pada sikap pribadi. Oke, kalau begitu aku akan beri pernyataan padamu sekarang. Aku tidak tertarik mengambil kolom baru. Bagaimana prospeknya? Aku tidak tahu. Aku tidak ingin karierku saat ini masuk ke lembah. Jangan bahas apakah ini baik atau tidak. Mari kita kesampingkan perselisihan ini. Ya, ada satu hal lagi. Ada makan malam amal malam ini. Mereka mengirim undangan. Kamu mewakili tim program untuk pergi. Hei, orang-orang ada di dunia. Aku tidak bisa menolak. Kalau begitu kamu sibuk dulu. Aku akan bersiap. Apa yang Anwar lakukan? Kakak Suwei, set mana yang ingin kamu pakai di edisi ini? Kalau begitu aku akan siapkan dulu untukmu. Biarkan di sana, aku akan ambil sendiri. Aku benar-benar takut mengundangmu sekarang. Halo Su. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Aku asistenmu. Ini semua dalam tanggung jawabku. Bagaimana kamu bisa bilang ini merepotkan? Jangan terlalu rendah hati. Aku sudah menonton beberapa acara keluargamu. Medan tekanan khusus. Sangat stylish. Jauh lebih baik dariku. Berhenti menerdua Kenko. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Bukankah semua ini karena cahayamu? Silakan bicara. Kamu pandai membawakan acara. Itu kemampuanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Bekerja keraslah. Aku berusaha pensiun lebih awal. Menyimpan tempat yang bagus untukmu. Kakak Suye, lihat apa yang kamu katakan. Berani-beraninya aku mengambil pesananmu? Auramu sangat kuat. Aku tidak tahan lagi. Aku masih jauh. Sekarang aku hanya bisa belajar darimu. Lihat, jika ada yang salah denganku. Tolong ajariku lebih banyak. Ikutlah denganku ke pesta nanti. Kamu pulang dulu. Cari gaun yang pantas. Ja, oke. Halo, semuanya sudah siap. Jika kamu butuh dekorasi tambahan, kamu perlu menandatangani perjanjian renovasi dengan kami. Tapi struktur rumah tidak bisa diubah. Dan tidak ada konstruksi pada hari Sabtu dan Minggu. Aku mengerti. Saat ini tidak ada rencana untuk melakukannya. Aku cukup puas dengan dekorasimu. Oh, semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. Hei. Lihat berapa lama kamu bisa cantik. Jangan syuting, jangan syuting. Jangan syuting, jangan syuting, jangan syuting. Aku ingin membuat bunga. Ikutlah denganku untuk ganti baju.
Halo. Tidak menjawab telepon begitu lama. Pria tampan mana yang menciumku? Hei, aku mau banget. Aku juga harus punya seseorang. Aku tidak akan bersama ibuku. Nih, seharusnya saat kamu dan suamimu sedang manis. Kenapa kamu santai aja nelpon aku? Bukannya kamu baru turun pesawat? Aku cuma kangen aja. Udah saudari. Hei, ketimuan besakyak. Telepon sisu terkenal. Aku punya paket hadiah dari Made di Hong Kong buat kamu. Sampai jumpa besok. Ayam, oke, dadah. Hei, kamu ganti peran cepat banget. Aku bakal keluar gila-gilaan pas balik. Hei, kamu nggak mau mengikatku secepat itu, kan? Aku baru aja menikah. Kamu harus terbiasa. Nggak ada masalah sama kamu? Bertemanlah biasa aja, aku dukung kamu. Perhatikan Nyatir. Kirim pesan aja. Musim semi sudah lewat. Hari ini panas banget. Khawatir apakah kamu bisa tahan panas yang menyengat. Menantikan musim panas dan musim dingin. Bunga musim semi mekar lagi. Musim semi ada di hatiku. Rasakan dengan hati. Aku yakin musim semi berikutnya tidak akan jauh. Siapa ini? Aku nggak tahu. Coba lihat ada namanya nggak? Nomor tidak dikenal. Salah. Aku salah kirim. Kata-kata kecil ini agak melayang. Agak Giratari. Apa yang menggoda dari itu? Begitu benar, langsung tahu itu unduhan dari internet. Anak muda artistik itu lirik banget. Salah tempat. Kenapa kamu lihat aku begitu? Ini cuma SMS kan? Jelas salah kirim. Kamu kebanyakan mikir. Kamu ingat aku. Jangan bicara dengan orang asing. Kalau tidak, aku akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Aku sedang menyetir. Baiklah. Di mana istriku? Cerdas dan cantik. Perenenya. Aku tahu kamu tidak bisa menggosok pasir di matamu. Senang tahu. Suami. Selamat datang kembali. Dag. Aduh, hei, ini bisa diandalkan. Lalu bisa diandalkan. Kembali dan buka lagi. Jadi, bagaimana bulan madumu? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Hei, bulan madu tidak cukup madu. Masuk ke kelelahan estetika lebih awal. Ada yang tidak beres dengan itu. Itu bukan masalah, kan? Hanya saja pikiran suamiku tidak sedang bermain. Katanya akan membawaku ke laut di hari pertama. Apa namanya? Taman laut? Berubah arah keesokan harinya. Kamu tahu kemana temannya pergi? Kamu mau kemana? Aku akan bernegosiasi bisnis dengan pelanggan di Hong Kong. Tinggalkan aku sendirian di hotel. Aku sangat kesal. Aku sangat bosan. Aku menonton banyak drama Hong Kong di hotel. Pankak Lengkang. Aku tidak mengerti satu baris pun. Aku tidak bersalah. Ini gila. Biar aku beritahu sesuatu. Apakah pria di keluargamu baik-baik saja? Pria yang suka keluar itu bisa diandalkan. Benar, kan? Benar, aku pikir. Apakah kamu menikah kilat atau bahagia kilat? Aku agak iri padanya. Apa yang harus aku irikan? Setiap keluarga memiliki kitab yang sulit dibaca. Orang-orang pernah memberitahuku sebelumnya. Menikah itu seperti pergi ke kuburan. Aku masih tidak percaya. Sekarang aku merasakan hal yang sama. Dan kamu tahu apa? Ayo berkencan dan tergantung pada wajah suamiku. Kalau dia tidak setuju, aku tidak berani bergerak. Terus seperti ini, kurang dari setahun. Aku pasti depresi. Kamu harus menyelamatkanku nanti. Kamu dengar aku? Beberapa orang punya beberapa penyesalan. Aku sudah menasihatimu sejak awal. Seberapa bahayanya kawin lari. Hei, kenapa kamu tidak merindukanku? Apa kamu saudaraku? Aku pasti saudaramu. Aku akan beritahu sesuatu. Aku sudah silakan pengalaman padamu. Punyamu bukan apa-apa. Aku sekarang benar-benar terjatuh. Hei, dengarkan apa maksudmu. Kamu kena lagi. Lebih dari sekadar kena, saudari. Aku kehilangan pekerjaan.
Apa itu pengangguran? Istirahat saja yang cukup. Kamu pikir aku adalah kamu? Seseorang membesarkan seorang wanita. Aku masih harus menafkahi ibuku. Cicilan bulanan 8.134. Ditambah makan, minum, dan tidur, biayanya 1.500 sebulan. Penghasilanku kurang dari 12.000 sebulan. Aku akan terlilit hutang. Dan sebagai satwa, berjalan tanpa terkena apa-apa. Tidak ada bayi, tidak sakit, tidak bar, tidak sopan santun. Begitulah aku hidup di kota ini. Biaya paling dasar. Dulu aku bisa dapat uang seperti itu dan bertahan. Sekarang aku juga kehilangan pekerjaan. Setengah dari dana dalam sebulan tidak tersedia. Bagaimana aku harus hidup di masa depan? Aku seharusnya tidak pernah membeli rumah itu. Hei, kamu tidak terluka oleh kupon 9-ku, kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini masalahku sendiri. Aku hanya impulsif. Aku akhirnya tahu. Impulsif adalah iblis. Aku pasti kerasukan saat itu. Aku. Orang yang tidak berpandangan jauh pasti punya kekhawatiran jangka pendek. Sudah kubilang, beli rumah butuh kehati-hatian. Tapi kamu nggak mau dengar. 300.000 untuk beli rumah 2 juta. Aneh kalau nggak menghancurkanmu. Tapi di mana ada tekanan, di situ ada motivasi. Jalannya berliku. Masa depan cerah. Optimis sama kamu. Cerah apa? Sekarang aku cuma bisa jual diri buat bayar utang. Ini jalan pintas yang bisa diandalkan. Hahaha, jual ke kamu, jual ke kamu. Aku punya uang buat beli suami. Hahaha, bisa nggak kalian berdua jangan terlalu senang? Kalian semua lihat gimana perasaanku? Bisa nggak kalian sesuaikan dengan suasana hatiku? Oh, jangan terlalu negatif. Kamu nggak sengsara banget kok. Kerjamu akan menemukannya. Gimana bisa lihat pelangi tanpa mengalami angin dan hujan? Baik dan buruk saling bergantung. Ini Tuhan sedang mengujimu. Bangkit dan lewati. Kamu menang. Kalau menang, kamu jadi tante. Hei, akhirnya aku ngerti satu kebenaran. Orang baik pasti ada alasannya. Akhirnya ngerti. Kenapa kalian berdua lebih sukses dariku? Kemauan kuat. Ketahanan kuat. Ajari aku pelajaran. Hei, jangan suruh aku biar aku ajarin kamu efektivitas tempur. Aku belum tahu harus ngapain. Ada masalah apa? Disita oleh pengganti. Nggak cari kekuasaan. Ini pemimpin unit kita yang mempercayakan tugas penting. Suruh aku ke kolom lain. Aku belum mau pergi. Organisasi kelas ketatmu, kamu yang punya suara terakhir. Sapi. Perjuangan ideologi sengit dan kesulitan super. Ada apa yang perlu dikhawatirkan? Bukannya aku sudah bilang semuanya? Dari cowok ganteng yang ngantar sup, kan? Ini menyelesaikan masalah percintaanmu. Dan dia juga bisa memberikanmu pilar yang kuat di dalam. Seberapa adanya itu? Hei, dia bukan bos perusahaan. Dia hanya seorang manajer publisitas umum. Sulit untuk bersama seseorang seperti ini. Kamu sangat realistis. Jangan meremehkan orang kecil seperti ini. Sumber daya di tangannya bisa digabungkan dengan milikmu. Benar, jadi kalian berdua bisa bergabung. Dengarkan kamu. Pikirkanlah. Cukup mungkin. Dengarkan kamu dan beri dia kesempatan. Kamu jual dirimu untuk nasihat. Kamu jual dirimu untuk kemuliaan. Terus menggap bersama. Berkembang bersama. Aku akan mengurangi frekuensi kontak denganmu di masa depan. Mudah merosot. Tidak bercanda. Halo pemimpin. Di mana Su Yue? Aku sedang makan di luar dengan teman-teman. Kembali ke Taiwan segera. Apa itu? Apa yang terjadi? Jangan menunda sedetik pun. Apa yang berubah ini? Kamu makan dulu? Aku dulu. Makan sebelum pergi. Tidak hanya sekarang. Aduh, pemimpin kita tidak pernah berbicara padaku dengan begitu gegabah. Hal besar akan terjadi selama liburan. Kamu tahu apa? Hei, Amble Berangmu. Oke, terima kasih sayang. Aku pergi sekarang. Oh, apa yang terjadi padanya? Kami tidak peduli dengan selebriti. UPS, selebriti besar adalah selebriti besar. Jelaskan itu padaku.
Apa yang harus kujelaskan? Aku juga korban. Siapa yang tahu akan ada masalah dengan pakaian? Siapa yang akan mempercayaimu? Pakaian karpet merah dipilih dengan hati-hati. Selain itu, kamu tidak memeriksanya sendiri. Jangan menyalahkan orang lain yang mengatakan kamu pergi dengan sengaja. Pemimpin, aku telah bekerja di bawahmu selama 3 atau 4 tahun. Kamu tidak tahu orang seperti apa aku? Jelas-jelas ada yang mau menjebak aku. Aku melaporkan ke polisi. Aku mau menggugat situs ini. Masalahnya sekarang bukan siapa yang mau kamu gugat. Tapi kamu harus memberikan ini kepada pemimpin stasiun. Berikan penjelasan yang masuk akal untuk penontonmu. Apa yang harus aku jelaskan? Ada yang tidak beres dengan bajunya. Aku juga sangat kesal. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Ini bukan soal percaya atau tidak. Sujue, kamu mewakili Citra Stasiun TV. Begitu kejadian ini terjadi, membuat orang curiga ada yang tidak beres dengan karaktermu. Ini secara tidak langsung mencoreng nama platform. Kamu menjadi? Kenapa aku mencoreng platform? Karena aku jelaskan, ada masalah. Aku tidak akan mengatakannya. Berhenti bicara. Lebih baik kamu pikirkan. Bagaimana menjelaskannya kepada tim investigasi? Apakah ini perlu untuk tim investigasi? Kamu telah menyebabkan dampak negatif yang besar pada stasiun. Bisakah aku menyelidikimu? Ahwa, bukankah kamu yang menyiapkan baju untuk Kak Suyu? Apa yang salah? Sudahkah kamu memeriksa baju Kak Suyu dengan teliti? Baju? Bajunya baik-baik saja ketika aku memberikannya padamu. Aku pasti sudah memeriksanya. Baik, kamu temani aku ke tim investigasi untuk menjelaskan. Ayo pergi. Hei, Kak Suyu. Kamu tidak bisa setiap kali ada masalah. Semuanya dibebankan padaku. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak melakukannya. Aku sudah memeriksa bajunya. Nak. Bajunya baik-baik saja ketika aku memberikannya padamu. Sampai masalah ini diselidiki, kamu sementara ditahukan. Tidak boleh ada kamera. Semua laporan Taiwan mengkritik. Ketika pulang, lihat dirimu dengan dalam. Ajukan pemeriksaan tertulis yang informatif dalam seminggu. Aku tidak melakukan apa-apa. Berita itu palsu. Kenapa aku harus menulis cek? Suyu, kami berbicara atas nama platform. Perhatikan sikapmu. Aku juga sangat kesal memimpin hal ini. Bisakah kamu menjadi parasanku? Bagaimanapun juga. Pokoknya, sampai sekarang, kamu telah menyebabkan dampak negatif besar pada stasiun. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Apa kamu setuju? Aku tidak ada yang bisa dikatakan. Baiklah, kamu pulang dulu. Tidak ada pekerjaan yang diizinkan tanpa pemberitahuan. Halo, Shu Feng, siapa ini? Sayang, suaraku saja tidak bisa kau dengar. Kucing liar kecil. Ada apa kau menelepon? Aku hanya ingin bertanya padamu. Kapan musim semi berikutku akan kembali? Lalu kau mengirimiku pesan itu. Hatimu sekarang sangat kejam. Kau bahkan menghapus nomor teleponku. Suamiku? Ya, tidak masalah. Aku melakukan segalanya untuk menghasilkan uang. Siapa yang akan dikatakan perusahaan besok? Pelanggan. Suamiku, aku ada sesuatu yang ingin kau tanyakan. Aku punya saudari yang baik. Aku belum bekerja belakangan ini. Aku ingin membantunya mencari pekerjaan. Lebih baik perusahaan yang lebih besar. Lalu tunjangannya lebih baik. APAO. Bisakah itu berhasil? Tentu. Aku akan bertanya pada temanku besok yang ada lowongan di perusahaan. Bisakah aku mengenalkannya? Terima kasih suamiku. Lalu tidur yang nyenyak. Selamat malam istriku. Suamiku, jangan lupa. Aha. Apa masalahmu? Aku tidak. Tidak apa-apa untuk tidur. Ini kolam renang kita. Dan yang ini. Itu lapangan golf di sana. Dan yang ini yang baru kita kembangkan.
Para insinyur, kita sudah melakukan pengukuran dengan cermat. Jalan lurus dari sini. Sekitar 1240 meter ke dalam air. Jika Anda mengikuti struktur satu lapisan setinggi 3 meter. Saat mencapai lantai 8, Anda bisa melihat seluruh permukaan air. Dan tunggu sampai komandannya selesai dibangun. Itu peningkatan nilai yang tak terbatas. Tempat yang luar biasa. Datang ke sini untuk pensiun setelah pensiun. Oke. Berjalan di kebun kelapa di siang hari. Berenang di siang hari. Berangin di pantai di malam hari. Nyaman haha. Menurutmu kamu bisa menyiapkan naskah sesuai rencana ini? Baiklah. Nah, memasuki fase konstruksi sesuai rencana adalah Juan Liu, konferensi pers sudah diatur. Apa kamu melihat masa lalu sekarang? ayo pergi. Zoom. Total. Silakan lihat. Kamu bawa media masuk dulu. Ayo, silakan lewat sini, silakan lewat sini. Datang dan pergi. Hei Shu Feng, Sino, kamu di mana? aku Zi. Bagaimana dengan konferensi pers di Hotel Intercontinental? Ada apa oh ya? Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Aku dengar perusahaanmu ingin merekrut beberapa orang baru, ya? Masih ada lowongan? Aku ingin memperkenalkan temanku padamu. Itu mudah. Dia bekerja di bidang apa? Hei, aku tidak tahu pasti. Itu temannya Yang. Baiklah, jika masih ada, kamu sisakan satu untuknya. Tidak masalah jika tidak ada. Jangan dipaksakan. Lalu, para wartawan sudah semua datang. Oke, mulai. Hei, Daun, aku sibuk. Kalau begitu, kamu pergi ke HR untuk mencarinya. Manajer bilang aku melepaskannya. Mereka akan mengatur. Oke? Oke. Masih sebelumnya, bro. Oke, kamu kerja dulu. Oke. Hei. Warner. Aku tahu kamu masih akan memanggilku begitu. Kamu panik? Apa yang aku panikkan? Aku tidak ada yang perlu panik. Lalu kenapa kamu tidak berani menatapku? Ah, lihat aku. Kamu lihat aku. UPS, Halo. Apa yang kamu lakukan di tempat umum ini? Apa salahnya tempat umum? Dulu kita sering berpelukan dan berciuman di banyak tempat umum. Kamu tidak lebih aktif dariku. Shu Feng, aku akan tanya lagi. Apakah kamu masih mencintaiku? Ding Huan, tidak masuk akal kamu mengatakan ini padaku. Kamu lihat, aku sudah menikah. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Mereka bilang cinta adalah kebiasaan. Kita sudah bersama lebih dari 6 tahun. Kamu pasti sudah terbiasa denganku, kan? Aku akan memberitahumu. 6 tahun kebiasaan. Sudah diubah oleh 6 bulan kebaikanmu. Perpisahan kita bukan kebenaran. Cinta berpisah dari penderitaan. Aku selalu memikirkanmu. Memikirkannya. Bermimpi. Bookstyle. Aku sudah menunggumu kembali. Dan kamu tahu apa? Hey Warner. Kita semua sudah dewasa. Bisakah kamu berbicara dengan bertanggung jawab? Aku bukan diriku yang dulu. Chen Shufeng yang duduk berdampingan denganmu. Hey. Warner. Cinta antara aku dan kamu adalah bunga persik yang mengalir. Sudah selesai. Aku sekarang hanya seorang suami biasa. Berhenti memberitahuku ini. Sama sekali tidak ada gunanya. Bermakna. Kenapa? Kenapa aku menunggu hubungan selama 6 tahun? Tapi oleh seorang wanita yang baru kau kenal beberapa bulan. Apakah adil bagiku untuk memutuskan Jadi aku tidak puas. Aku tidak rela. Itu sebabnya aku kembali.
Itu yang kau lepaskan dari dirimu sendiri. Kamu yang aktif meninggalkanku. Siapa yang bisa kau salahkan? Kenapa aku harus menyerah secara sukarela? Bukankah karena ketidaktegasanmu? Aku? Aku sudah bersamamu begitu lama. Kamu selalu meletakkan semua tanggung jawab di kepalaku. Aku bersamamu. Aku tidak bisa bernapas, kamu tahu? Jadi aku menundanya lagi dan lagi. Selamat akhir pekan. Aku tahu kamu marah padaku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah seperti angin. Hei, kalau tahu salah ya salah. Sekarang aku punya istri. Pernikahan sejak zaman dahulu tidak bisa dibalik. Tapi kamu sama sekali tidak mencintai istrimu. Jangan menyangkal bahwa aku mencintainya. Bahkan jika aku tidak mencintainya sekarang, aku juga akan mencintainya. Tuan, kamu menyiksa dirimu sendiri. Menyiksaku juga. Maukah kamu melepaskannya? Bisakah kita mulai dari awal lagi? Tidak mungkin. Aku tidak bisa melakukannya. Kamu dengarkan aku. Pernikahan selain cinta, ada juga tanggung jawab dan nurani. Yang dan aku sudah melangkah sejauh ini. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Apapun alasannya untuk aku dan kamu. Tapi sekarang hasilnya seperti ini. Orang dulu bilang mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun sepi, tapi pemandangannya indah. Mari kita simpan penyesalan ini di hati. Terima saja. Aku tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jika ada hal lain yang perlu bantuanku di masa depan, aku dengan senang hati. Tapi urusan perasaan, aku mohon jangan dibahas lagi. Ini sikap terakhirmu? Ya, Oak. Kalau begitu jangan salahkan aku. Hoi, Teng Yun. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang membuatmu gugup? Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti si cantik kecilmu. Hei Tuan Yo. Halo Pak Lu. Ada sesuatu yang terjadi padaku. Kucing liar kecil. Dia muncul di perusahaanku hari ini. Dia benar-benar mencarimu. Ya, bagaimana dengan itu? Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu menyesal dengan pernikahan kilatmu? Kenapa aku merasa kamu sedikit senang melihatku susah? Kamu terlalu banyak berpikir. Jika aku benar-benar senang, aku harus mempertimbangkan perasaanmu. Hei, kalau begitu kamu tidak baik hati. Aku sudah kebanjiran masalah di sini. Hei, aku juga berpikir begitu. Itu pertanda badai akan datang. Apa? Kamu sudah siap? Jas hujan payung sepatu hujan. Aku tahu itu. Perkima member the homo. Dunia ini panas dan dingin. Sekarang kamu baru tahu mengeluh. Tidak ada yang bisa membantumu dengan ini. Semuanya tergantung padamu. Hatiku penuh energi. Dua kecantikanmu itu berhati hitam dan suka memancing. Jangan-jangan kamu ingin aku membantumu sedikit? Aku tahu aku gila menghubungimu. Hei, aku tidak bercanda lagi. Beritahu aku kalau kamu benar-benar bisa membantu. Oke, akhirnya bicara seperti manusia. Ngomong-ngomong, bagaimana konferensi persmu? Berjalan dengan sangat baik. Kalau begitu jangan dibahas, tutup saja. Ma Yuan sudah siap. Mobil sudah siap. Oke, turunlah.
Tidak bosankah seorang pria tampan minum sendirian? Mau minum bersamaku? Sayangnya terlalu aktif. Sekarang, bukankah pria suka wanita yang mengambil inisiatif? Ayo. Ayo mainem. Hahaha, sedang memikirkan apa? Hahaha. Hahaha. Bos masih sama. Tolong berikan ini padanya. Oh, tapi sekarang dunia. Orang yang gigih dan sabar sepertimu tidak banyak. Diam-diam mendukung tapi tidak meninggalkan nama. Boleh aku bertanya karena penasaran? Apa rencanamu? Apakah semuanya harus punya tujuan? Mau makan apa nanti? Ya, terserah kamu. Bar Lobster. Aku tahu tempat yang sangat enak. Ah, lobster sino. Aku perlu bicara denganmu. Masih ada yang perlu dibicarakan antara kita? Aku bilang, siapa kamu? Harus ada yang duluan. Maaf. Kamu duluan. Apa? Tidak mengerti? Apa yang ingin kamu katakan? Aku tahu itu kamu. Kamu terus menatapku. Kamu terlalu menganggapku tinggi. Aku hanya tidak ada kerjaan dan mencari tempat untuk menghabiskan waktu. 8 tahun. Tidak peduli ke mana aku pindah, kamu akan datang menemuiku. Apakah ini benar-benar hanya untuk menghabiskan waktu? Hahaha. Aku sekalian mencari kesenangan, oke? Aku tidak berhak menanyakan tentangmu. Kalau kamu tidak mengatakannya, aku tidak tahu. Tapi ada beberapa hal jika kamu tidak mengatakannya hari ini. Tidak akan ada kesempatan di masa depan. Kata-kata apa? Tidak ada. Sino, jangan pergi dulu, oke? Berhenti bicara. Aku melepaskan semuanya. Aku hanya sedikit kewalahan dengan rasa kasihan. Aku hanya tidak ingin melihatmu hidup begitu menderita. Apakah kamu benar-benar melepaskannya? Kamu bisa meletakkannya. Jangan melepaskannya. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Ini yang ingin kamu katakan. Kamu benar-benar pikir aku akan baik-baik saja? Aku tidak pernah mengharapkan maafmu. Aku hanya ingin meminta maaf padamu. Dan terima kasih.
Kamu pindah? Aku akan mencari penyewa yang tenang sepertimu di masa depan. Tapi tidak akan mudah. Orang yang menyewa rumah sekarang sangat gelisah. Mungkin suatu saat aku akan memberimu masalah besar. Bagaimana bisa tante begitu menakutkan? Kamu aku ke sini. Semuanya tentang hidup. Sudah terlambat untuk mencari uang. Kapan kamu punya waktu untuk membuat masalah untukmu? Kamu pikir begitu? Hei, kapan kamu menunggu? Kamu menjadi tuan tanah sendiri dan kamu akan mengerti. Tapi bagaimanapun, kamu punya rumah sendiri. Tante masih senang untukmu. Dia gadis yang baik. Berjanji, terima kasih tante. Tante. Lalu maksudmu deposit untuk rumah kami? Bagaimana dengan uang sewa yang tidak terpakai? Dan deposit. Aku akan mengembalikan semuanya padamu saat kamu pindah. Jangan khawatir. Bagus. Tante, terima kasih. Jangan khawatir. Aku tidak bisa pindah untuk sementara waktu. Mungkin butuh lebih dari setengah bulan. Jika ada yang datang melihat rumah, biarkan dia datang kapan saja. Ibuku selalu di rumah. Oke, terima kasih, tante. Selamat tinggal, Oh, ada banyak orang baik. Ya. Halo, aku bilang nona muda. Ada hadiah apa? Tidak ada hadiah bagus. Kabar baiknya adalah ada satu. Kamu serius? Kalau begitu, aku akan mengidentifikasikannya untukmu. Hei, aku menyuruh temanku mencari pekerjaan yang bisa diandalkan untukmu. Itu kabar baik? Benarkah? Itu terlalu buruk. Nah, itu kabar baik. Sayang, kenapa kamu begitu baik? Perusahaan apa? Berapa gajinya sebulan? Posisi apa? Apakah itu wakil manajer umum atau kapten kebersihan? Hei, apa sikapmu? Tanyakan pertanyaan realistis seperti itu begitu muncul. Kenapa kamu tidak berterima kasih dulu pada mereka? Kita tidak perlu berterima kasih. Kita tidak perlu berterima kasih. Lebih baik kamu bantu aku berterima kasih pada teman kita dulu. Cium dia untukku. Aku akan memukulmu. Oke, Randy Mango Demo. Aku akan memberitahumu alamatnya nanti. Kamu pergi dan lihat. Jika kamu tidak puas, kita terus ganti. Oh, kakak, aku akan meniupkan ciuman di udara. Muah, bye. Terima. Oh, tidak perlu usaha untuk datang. Pekerjaan apa lagi yang kamu cari?